Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Alhamdulillah, hari ini bertemu Ustazah lagi dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini kita sudah memasuki tema 4. Kita belajar mulai subtema 1 ya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ustazah mau mengingatkan terlebih dahulu anak-anak harus menyiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Nantinya untuk mencatat materi yang Ustazah berikan. Oke, kita simak baik-baik ya materinya. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materi, di sini Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan yang pertama yaitu kalian mampu memahami pengertian dari saran dan kritik dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kalian mampu membuat kalimat saran dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu memberikan saran terhadap sebuah permasalahan yang terjadi. Oke, dari tujuan pembelajaran yang Ustazah sampaikan, kalian pasti tahu dong hari ini kita akan belajar apa? Oke, pintar, hari ini kita akan belajar materi saran dan kritik. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, apa sih kalimat saran dan kritik itu? Oke, jadi kalimat saran itu yaitu sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Saran itu juga dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu permasalahan yang terjadi. Jadi kalimat saran itu diberikan ketika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sedangkan kalimat kritik itu kalimat apa ya? Jadi, kalimat kritik itu sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek atau permasalahan tertentu. Oke, jadi saran dan kritik itu kalau saran digunakan untuk menyampaikan solusi atau jalan keluar. Nah, kalau kritik itu digunakan untuk menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan pada sebuah permasalahan tersebut. Oke ya teman-teman ya. Selanjutnya, hal apa aja ya yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran itu? Oke, jadi yang perlu diperhatikan yang pertama itu harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya, selanjutnya sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. Nah, ketika kita menyampaikan saran, kita juga dapat menambahkan argumen atau pendapat sesuai dengan pikiran kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Oke, selanjutnya yang keempat itu saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar kata-kata yang digunakan untuk memberikan saran. Nah, kata-kata yang biasanya kita gunakan itu yang pertama, sebaiknya. Yang kedua, seharusnya. Yang ketiga, ada baiknya. Yang keempat, menurut saya. Yang kelima, lebih baik. Yang keenam, saran saya. Dan yang ketujuh, usul saya. Nah, ini adalah kata-kata yang digunakan untuk ketika kita memberikan saran kepada orang lain. Oke, selanjutnya supaya kalian lebih paham lagi, di sini saya mempunyai contoh. Contoh kalimatnya yaitu, ayah adalah seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk. Nah, bagaimana ya kita memberikan saran dan alasannya? Oke, kalimat yang bisa kita berikan untuk memberikan saran yaitu, sebaiknya ayah berhenti merokok. Alasannya kenapa? Karena rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini adalah kalimat
atau sebuah contoh ketika kita memberikan saran. Oke, selanjutnya di sini saya ada punya contoh lagi. Dimas pulang sekolah kehujanan. Seragam Dimas basah kuyup. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran kepada Dimas? Oke, saran yang pertama yaitu sebaiknya Dimas segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Kemudian kita juga bisa memberikan saran yang lainnya. Saran yang kedua yaitu seharusnya Dimas menunggu sampai hujan reda. Ini ya teman-teman ya, contoh dan saran ketika kita memberikan sebuah saran ke sebuah permasalahan. Oke, selanjutnya dibuka buku paketnya halaman 14. Sudah? Oke, pada buku paket halaman 14 di sini ada 4 soal. Soalnya itu kalian disuruh untuk memberikan saran. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, bagaimana kalimat kita untuk memberikan saran kepada Udin? Oke, sebaiknya Udin memakai baju yang ada di lemari, karena bajunya masih bagus, masih banyak yang masih bisa dipakai dan bagus. Oke, selanjutnya. Yang soal nomor 2. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran? Oke, lebih baik Dayu segera pulang dan mengganti roknya. Setelah itu, menjahit roknya yang sobek tadi. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran kepada Benny? Oke, sebaiknya Benny pulang terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran kepada Lani? Oke, seharusnya sebelum tidur Lani mengganti bajunya terlebih dahulu. Nah, ini adalah cara kita memberikan saran kepada satu permasalahan ya teman-teman. Oke, Ustazah mau mengingatkan jangan lupa untuk mencatat atau menyalin jawaban yang Ustazah berikan ini ke buku paket masing-masing. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita telah belajar saran dan kritik. Saran dan kritik itu kita berikan untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.